Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Prodi Matematika dengan NIM F1225048. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu keanekaragaman hayati. A few moments later. Keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi kehidupan di bumi yang meliputi berbagai jenis tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme serta ekosistem tempat mereka hidup. Manfaatnya sebagai menyeimbang ekosistem karena setiap spesies memainkan perannya sendiri dalam ekosistem sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui penelitian pada ekosistem yang terbentuk karena adanya keanekaragaman hayati untuk menjaga kualitas air melalui keanekaragaman tumbuhan yang membantu proses penyerapan air. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. 1. Genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang memiliki suatu individu. Salah satu contoh lainnya pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar yang mempunyai spesies rasa hibrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Yang kedua, individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Contoh, pohon aren, misalnya, yang mempunyai nama latin Aranicinantae dan nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang bisa tumbuh di gunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Yang ketiga, ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri. Contoh, dari tiap-tiap ekosistem di bawah ini, semuanya memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhi. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang keanekaragaman hayati. Di sini saya akan mengambil contoh keanekaragaman hayati yaitu pohon aren. Taksonomi pohon aren. Kerajaan Nantae, divisi Macropolita atau Angiophorae, kelas Liliposida atau Monocotyledones, ordo Archales, famili Archacer atau suku pinang-pinangan, genus Arangi, spesies Arangipinatae, nama sinonim Arangi sacchariferae. Manfaat pohon aren. 1. Buah aren. Buah pohon aren berwarna putih atau bening seperti kaca. Dikenal dengan nama kolang-kaling yang biasa dicampur dengan campuran bahan makanan dan minuman seperti kolak es, campuran minuman kaleng, manisan, dan lain-lain. Batang aren. Setiap batang aren menghasilkan tepung atau pati yang diperoleh dari bagian dalam batang yang sudah tidak berproduksi, menghasilkan nira. Empula batang aren mengandung kadar tepung 48,9%. Setiap batang aren mampu menghasilkan tepung sebesar 60-70 kg. Nira dapat disedap dari tendang bunga jantan selama 3-5 tahun sejak pohon aren mulai berbunga. Pada tanaman aren yang sedap, nira yang menghasilkan sebanyak 900-100.800 liter tandan, dan apabila pada tanaman yang kurang sehat dihasilkan hanya 300-400 liter tandan. Penyebaran. Di Asia tropis, secara alami, area penyebaran dari Hindia Timur hingga Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di Nusantara, di Indonesia area tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di area perbukitan yang lembab. Di global, keberadaan area juga ditemukan dengan Kepulauan Guam, pantai barat, India, dan selatan Cina. Habitat. Di ketinggian, beradaptasi di ketinggian 0-1400 mdpl, namun tumbuh optimal pada ketinggian 5.000
500 sampai 1.200 mdpl. Budidaya pada ketinggian 500 sampai 700 mdpl akan memberikan hasil yang lebih memuaskan. Curah hujan membutuhkan curah hujan lebih dari 1.200 per tahun. Suhu udara ideal adalah 19 sampai 27 Celcius. Jenis tanaman tumbuh baik di tanah yang gembur berpasir di sekitar sungai atau bagian vulkanis di lereng gunung. Tanah yang baik adalah yang sarang dapat menghasilkan kelebihan air. Lokasi dapat ditemukan di berbagai agrosistem, mulai dari daratan rendah, lembab, lereng bukit, hingga daerah pegunungan yang dekat dengan aliran sungai. Baik, itu penjelasan dari saya tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton video saya. A few moments later.